Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bagian kedua tentang organ reproduksi ternak jantan. Jadi, bagian pertama saya sudah menyampaikan tentang pembagian organ reproduksi. Ada terutama pada ternak jantan, ada primer, sekunder, dan aksesoris. Nah, bagian primer itu terdiri dari testis, sementara untuk bagian sekunder terdiri dari beberapa organ. Saya sebutkan di sini adalah terdiri dari skrotum, epididymis, uretra, penis, dan vas deferens. Nah, fungsi dari organ seks sekunder ini yang pertama adalah memastikan proses spermatozoa dapat berjalan dengan normal. Nah, itu fungsinya siapa? Adalah fungsinya dari skrotum. Terus kemudian yang kedua adalah transport atau sebagai jalan dari male gametes atau spermatozoa dari testis ke tempat dia dideposisikan. Artinya dari testis kemudian dia akan melewati saluran-saluran untuk dapat dideposisikan kemana? Ke organ reproduksi betina. Jadi fungsi dari sekunder itu dua hal ini. Nah, kita akan melihat masing-masing fungsi dari organ reproduksi sekunder. Pertama adalah skrotum. Nah, skrotum ini adalah bagian luar dari testis atau pembungkus testis yang fungsinya dia salah satunya adalah untuk termoregulasi, jadi untuk temperature control, sehingga suhu testis akan berada di bawah suhu tubuh. Dengan cara apa? Dengan si testis ini, si skrotum ini akan bahasanya adalah melar. Jadi kalau suhunya kondisi panas, dia akan melar untuk menjauhi dari suhu tubuh, tapi bila kondisi dingin dia akan mengkerut untuk mendekati suhu tubuh. Nah, proses ini berlangsung atau berlaku untuk memastikan spermatogenesis berada. Jadi spermatogenesis terjadi. Nah, spermatogenesis ini terjadi apabila suhu dari testis ini berada di bawah suhu tubuh, jadi sekitar 3 sampai 5 derajat. Nah, di sini saya ambil foto dari bukunya Sanger. Anda lihat di sini termogram dari suhu skrotum, jadi yang mendekati tubuh itu suhunya sekitar 37 sampai 36, tapi yang menjauhi dari tubuh suhunya bisa berada di 33 sampai 31 derajat Celcius. Jadi inilah fungsi dari skrotum itu sendiri. Nah, skrotum sendiri itu memiliki fungsi terhadap termoregulasi. Karena kenapa? Ternyata heat stress yang diakibatkan karena suhu yang mendekati suhu tubuh atau di atas suhu tubuh itu mengakibatkan yang namanya testicular stress. Nah, testicular stress ini efeknya kemana? Secara sederhana dapat saya sampaikan di sini, akan mengakibatkan salah satunya adalah kerusakan DNA dari spermatozoa. Selain kerusakan DNA akan menyebabkan apoptosis atau kematian sel, dan kemudian mengakibatkan jumlah spermatozoa yang diproduksi menjadi rendah. Efek terakhirnya adalah infertilitas. Sehingga ada kaitan penting di sini antara skrotum, antara tegangan panas, dan antara kualitas spermatozoa. Nah, efeknya apa ke fertility? Sehingga peran skrotum ini menjadi penting untuk memastikan bahwa proses spermatogenesis berjalan dengan menghasilkan spermatozoa yang berkualitas bagus. Nah, organ yang kedua adalah epididymis. Nah, epididymis ini letaknya di mana? Letaknya dia menempel di testis, kalau sesuai gambar tadi. Nah, fungsi epididymis itu ada 4. Pertama adalah pematangan spermatozoa. Yang kedua adalah konsentrasi atau memadatkan spermatozoa. Kemudian yang ketiga adalah menstorage atau menyimpan. Kemudian yang keempat adalah mentransport. Nah, kalau ini
bagian dari epididymis. Kalau bisa saya sampaikan di sini, bagian atasnya adalah kaput atau bagian kepala, bagian ini adalah bagian korpus, nah bagian bawah ini adalah bagian kauda. Nah dari testis itu nempelnya si kaput ini nempel di testis, sehingga dari testis hasil produksi spermanya akan masuk ke kaput, dia nanti ditransport dan dikonsentrasikan di korpus, nah kemudian disimpan di kauda. Nah baru nanti disalurkan ke organ reproduksi selanjutnya. Nah ini pembagiannya yang saya sampaikan tadi. Kaput ini nempel di bagian testis, bagian atas, korpus, kauda di bagian bawah. Nah di bagian kauda inilah spermatozoa yang sudah matang, yang sudah siap untuk dikeluarkan, dimasukkan ke organ reproduksi betina. Nah di sini adalah padat sekali jumlahnya. Nah perkembangan spermatozoa di dalam epididymis dapat saya sampaikan tadi, ini adalah semua proses untuk pematangan spermatozoa. Dimulai dari bagian kepala. Contohnya di sini spermatozoa tidak motil, tidak fertil. Jadi karena tidak motil dia tidak fertil. Ditandai dengan apa? Ditandai di sini ada yang namanya cytoplasmic droplet. Ini pada bagian kepala dengan konsentrasi 8 sampai 25 kali 10⁹. Nah, ini baru keluar dari di testis. Kemudian setelah dari kaput, dia akan jalan di spermatozoa ini masuk ke dalam body atau korpus. Nah, di sini konsentrasinya masih kurang lebih sama 8 sampai 25 kali 10⁹. Nah, tetapi apa yang terjadi perbedaannya di sini? Cytoplasmic droplet ini menurun dan beberapa spermatozoa itu mulai mengekspresikan fertility atau beberapa sudah memulai bisa motil. Nah, ini pada bagian korpus. Nah, kemudian setelah dari korpus masuk ke bagian kauda. Di bagian kauda ini terjadilah yang namanya proses konsentrasi atau pemadatan. Jadi dari sekitar 8 sampai 25 kali 10⁹ menjadi sekitar 10 sampai 50 kali 10⁹. Nah, disinilah di bagian kauda inilah spermatozoa sudah sepenuhnya bisa motil dan bisa fertil. Di dalam kauda ini akan disimpan sampai si jantan melakukan proses ejakulasi untuk mengeluarkan spermatozoa. Kemudian organ reproduksi sekunder yang lain adalah vas deferens dan uretra. Nah, vas deferens ini didefinisikan sebagai tabung atau saluran dari epididymis ke uretra, di mana saluran ini memindahkan atau sebagai saluran untuk berpindah transportasi ke uretra pada waktu ejakulasi. Nah, dari sini kalau Anda lihat di sini gambarnya ya. Ini adalah testis, ini adalah yang biru ini adalah si epididymis, ada kaput, korpus kauda. Nah, di bagian kauda ini naik, inilah yang disebut dengan yang namanya vas deferens. Nah, kemudian setelah vas deferens ada organ apa? Ada organ namanya uretra. Nah, uretra ini disebut juga dengan yang namanya long tube atau saluran panjang dari bladder. Dari bladder itu adalah bagian ini. Jadi bladder ini adalah kantong kemih sampai ke penis. Jadi yang disebut uretra ini adalah dari bladder ini sampai ke penis ini disebut dengan yang namanya uretra. Nah, fungsi uretra apa? Dia sebagai jalur dua hal. Jalur untuk urin, karena bladder ini adalah kandung kemih, dikeluarkan dari sini, keluar penis di sini. Terus yang kedua adalah spermatozoa. Nah, spermatozoa juga keluar melalui yang namanya uretra. Nah, kenapa tidak bercampur ya? Tidak bercampur karena apa? Waktu keluarnya urin dan waktu keluarnya si spermatozoa itu berbeda waktu. Nah, jadi vas deferens itu yang dari epididymis masuk ke kurang lebih bagian bladder ini, sementara uretra adalah dari bladder ini sampai ke bagian gland penis. Itu adalah kelenjar sekunder. Fungsinya adalah memastikan spermatozoa untuk bisa lewat dan
dapat dimasukkan ke organ reproduksi betina. Makanya salah satu organ reproduksi sekunder adalah si penis, karena penis ini yang nanti akan masuk ke organ reproduksi betina untuk apa? Untuk meletakkan spermatozoa. Baik, kemudian saya lanjutkan ke gland penis. Nah, gland penis ini adalah organ kopulasi. Dia adalah organ ujung yang bertugas untuk masuk ke organ reproduksi betina dan bertugas untuk meletakkan atau menjadi saluran spermatozoa itu masuk di organ reproduksi betina. Nah, dari beberapa hewan ternak yang dapat saya kumpulkan di sini, gambarnya ada domba, ada sapi, ada babi, ada kuda. Nah, ini bentuknya berbeda. Kenapa bentuknya berbeda? Ini ya karena menyesuaikan organ reproduksi betinanya sehingga pas. Nah, fungsi dari gland penis itu adalah satu untuk kopulasi, yang jelas untuk menyampaikan semen atau jalan dari semen masuk ke organ reproduksi betina, dan sebagai muara keluarnya dari urin. Ini adalah si penis. Sementara penis ini bisa bekerja ada dua hal. Jadi ada yang penis itu panjangnya sudah pasti, sehingga ketika dia memanjang itu karena adanya otot retraktor penis. Ada juga penis yang dia bisa membesar, memanjang karena apa? Karena bentuknya ini di dalam penis ini ada rongga-rongga yang terisi oleh darah, sehingga begitu terisi darah penis ini akan membesar dan memanjang. Itu pada kuda. Sementara kalau pada babi, pada domba ataupun pada sapi, dia memiliki yang namanya otot retraktor penis. Untuk apa? Untuk memanjang dan memendekkan gland penis tersebut. Jadi ini adalah penis. Fungsinya ada dua tadi ya, untuk mengeluarkan semen dan untuk pengeluaran urin. Ini adalah penis gland. Nah, masuk ke organ reproduksi yang ketiga, yaitu organ reproduksi yang sifatnya aksesoris. Aksesoris ini memiliki peran penting karena apa? Karena kelenjar aksesoris ini adalah yang menghasilkan cairan yang bercampur dengan dengan spermatozoa. Untuk apa? Untuk media hidup dari si semen itu sendiri. Sperma itu sendiri, maaf. Nah, sehingga ada istilah, kalau Anda mendengar, ada yang namanya sperma, ada yang namanya seminal plasma. Nah, seminal plasma ini dihasilkan oleh kelenjar aksesoris. Nah, kelenjar aksesoris ini menghasilkan seminal plasma. Ketika spermatozoa lewat, kemudian ditambah seminal plasma sebagai hasil sekresi kelenjar aksesoris, maka begitu keluar itu disebut dengan yang namanya semen. Nah, kelenjar aksesoris itu totalnya jumlahnya ada 5, tetapi jenisnya hanya 3. Yang pertama adalah kelenjar versikula, seperti yang ini. Kalau pada sapi, jumlahnya sepasang, ada 2. Terus kemudian di sini ada kelenjar prostat, jumlahnya 1, dan ada kelenjar bulbo-uretralis atau bisa disebut juga dengan koperi. Nah, ini ada bagian sini ada 2. Nah, kalau Anda lihat antara kuda, antara sapi, antara babi, ini perbedaannya di mana? Perbedaan adalah pada ukuran kelenjar aksesorisnya. Nah, efeknya kemana? Nanti efeknya ini adalah ke volume semen yang dihasilkan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apa fungsi dari cairan yang dihasilkan oleh kelenjar aksesoris? Fungsinya adalah dia sebagai cairan yang mengandung apa? Mengandung energi dan mengandung ion-ion yang digunakan untuk buffer semen. Kenapa harus buffer? Karena sperma itu mengalami metabolisme, dan hasil dari metabolisme itu adalah
zat-zat yang toksik untuk sperma, sehingga apa? Sehingga itu harus dihilangkan. Dengan cara apa? Dengan cara memberi buffer. Sehingga fungsi dari kelenjar aksesoris ini ada dua hal. Pertama adalah sebagai transport, kemudian sebagai nutrisi yang mendilusi atau yang mengencerkan dari semen itu sendiri. Jadi ini adalah fungsi dari kelenjar aksesoris. Nah, secara detail dapat saya jelaskan di sini untuk kelenjar aksesoris, dia mensekresikan apa saja. Contoh untuk seminal plasma, seminal vesicle jumlahnya 2, dia akan menghasilkan yang namanya fruktosa dan asam sitrat. Fungsinya adalah untuk memberi makan sperma. Kemudian kelenjar prostat itu menghasilkan cairan, ion-ion inorganik, terus kemudian mineral, kemudian bau khusus pada semen. Sementara pada bulbouretralis atau kelenjar koper, dia menghasilkan cairan untuk membersihkan apa? Membersihkan sisa-sisa urin dari uretra, di uretra. Sehingga ketika semen melewati uretra, maka kondisi uretra itu sudah bersih dari urin atau zat-zat yang merugikan atau dapat mengakibatkan kematian dari sperma itu sendiri. Nah, kalau dapat saya sampaikan di dalam organ reproduksi betina itu, kalau kita lihat dari awal ya, dari testis, kemudian epididymis, ada vas deferens, ada uretra, ada kelenjar aksesoris, ada kelenjar sekunder. Itu fungsinya ada 5. Yang pertama adalah high speed manufacturing system. Artinya apa? Di dalam testis ini berlangsung proses pembentukan sel spermatozoa yang cepat dan banyak, ya, sekitar 6.000 sel spermatozoa per menit. Setelah dilakukan produksi, apa yang dilakukan? Di finishing. Di mana dilakukan finishing? Dilakukan di epididymis. Dengan cara apa tadi? Dengan cara pematangan. Selain dilakukan pematangan di dalam epididymis, juga dilakukan apa? Dilakukan yang nomor 3 ini adalah dilakukan penyimpanan. Di mana? Di kauda epididymis. Nah, kemudian fungsi yang keempat adalah final alteration dan packaging. Jadi produk dalam bentuk spermatozoa yang sudah matang tadi itu kemudian akan keluar dari epididymis melewati vas deferens. Kemudian dia akan di-package atau dilindungi atau diberi istilahnya kemasan oleh apa? Oleh sekresi dari organ reproduksi aksesoris, yaitu si versicula, prostat, dan koper. Nah, kemudian setelah di packaging, apa yang dilakukan? Dia harus di delivery system, harus dikirim. Dikirim kemana? Dikirim keluar tubuh ke organ reproduksi betina. Siapa yang bertanggung jawab ini? Yang bertanggung jawab adalah gland penis. Sehingga urutannya di sini dari nomor 1 high speed manufacturing, artinya di sini adalah pabriknya, kemudian di finishing itu juga masih berada di dekat pabrik, kemudian disimpan di area pergudangan dekat pabrik, kemudian dikirim untuk di package kalau ada yang minta, istilahnya ada yang membutuhkan atau betina ada yang akan dikawini, kemudian dikirim melalui sistem pengiriman apa? Gland penis sendiri. Jadi ada proses ereksi, ada proses pengeluaran sperm, ada proses ejakulasi. Ini adalah bagaimana proses pengiriman si spermatozoa ke dalam organ reproduksi betina. Nah, kalau kita bandingkan antar ternak, itu organ reproduksinya berbeda. Berbedanya pada apa? Kalau dilihat dari gambar ini, di samping sebelah kiri ini ada sapi, ada kambing domba, ada babi, ada kuda. Itu kalau kita lihat secara sekilas perbedaannya adalah semua sama ya, memiliki testis, memiliki vas deferens, memiliki kelenjar aksesoris, memiliki
skrotum dan memiliki penis juga. Tapi perbedaannya apa? Yang pertama adalah kalau kita lihat letak dari testis contohnya. Kalau pada sapi dia menggantung, pada kambing domba menggantung, tapi pada babi dia agak menempel, pada kuda juga agak menempel. Yang kedua, perbedaannya adalah pada ukuran kelenjar aksesoris. Anda lihat di sini. Pada sapi, pada domba, kelenjar aksesorisnya relatif kecil. Tetapi kalau pada babi, Anda lihat di sini. Kelenjar aksesorisnya, terutama versicula, dia lebih besar dibanding ternak yang lain. Terus kemudian yang membedakan yang ketiga adalah organ kopulasinya, yaitu bentuknya. Contohnya di sini pada 3 sapi, domba dan babi dia memiliki otot retraktor penis. Contohnya di sini. Ini kan S disebut namanya flexura sigmoidea, dan di sini ada yang namanya otot retraktor penis. Sehingga ketika si sapi ini mengalami ereksi dan akan memasukkan semen ke dalam organ reproduksi betina, jadi S-nya ini akan hilang sehingga dia akan memanjang. Berarti si otot retraktor penis ini menggerakkan si penis keluar supaya retraktor penis ini tidak ada. Tetapi kalau pada kuda, seperti yang saya sampaikan tadi, penisnya dia memiliki rongga-rongga di dalam penisnya, sehingga ketika akan berejakulasi dia harus membesar dan memanjang dengan cara apa? Dengan cara mengisi rongga-rongga tersebut dengan darah. Nah, ini perbedaannya. Nah, kemudian saya sampaikan juga di sini adalah komparasi produksi harian spermatozoa untuk beberapa macam ternak di sini. Contohnya di sini pada kuda itu berat parenkima. Parenkima itu adalah sumber asal dari untuk spermatozoa itu sekitar 16 kali 10 pangkat 6. Terus kemudian daily sperm produksinya berapa? Sekitar 5,3 kali 10 pangkat 9 per hari. Waktu untuk spermatogenesis ada 57. Berat testisnya adalah sekitar 340. Nah, kalau Anda lihat di sini, kita bandingkan dari kuda, babi, sapi, dan domba. Anda lihat di sini ada perbedaan kemampuan produksi harian. Babi ini paling tinggi kemampuan produksi hariannya, sementara testisnya juga paling berat. Nah, sehingga ini membuat satu kesimpulan bahwasanya ketika testis itu makin berat, berarti jaringan untuk sumber spermatozoanya itu juga makin banyak, sehingga produksi hariannya makin banyak. Nah, ini sebagai contoh untuk komparasi bagaimana produksi spermatozoa harian. Nah, sementara di sini contohnya rabbit yang jumlahnya yang testisnya kecil, sehingga dia efeknya apa? Ke produksi spermatozoa hariannya juga rendah. Nah, selain ternak yang mamalia, saya sampaikan juga di sini pada unggas. Nah, unggas sistem reproduksi jantannya lebih simpel dibanding mamalia. Jadi yang dimiliki unggas hanya 3, yaitu testis primer, organ reproduksi primer, kemudian ada vas deferens, jadi dia sebagai saluran dari testis untuk keluar ke organ kopulasi yang disebut dengan yang namanya kloaka. Nah, di unggas itu tidak memiliki penis seperti pada mamalia, tetapi di beberapa unggas seperti entok, itik, dia memiliki extension, jadi semacam extension untuk papila, perpanjangan semacam bentuknya testis spiral. Nah, itu bisa disebut dengan yang namanya penis semu, tetapi di beberapa istilah itu tetap disebut dengan namanya pemanjangan papila. Jadi kalau pada unggas dia lebih simpel, hanya testis, vas deferens, dan kloaka. Nah, fungsinya di sini sama, testis sebagai tempat produksi semen, vas deferens itu sebagai saluran, tetapi dia menghasilkan sedikit seminal plasma untuk dicampur dengan semen. Kemudian papila ini adalah organ yang digunakan nanti untuk memasukkan si semen ke dalam organ reproduksi betina. Jadi
Kalau pada unggas, proses perkawinan adalah hanya mempertemukan antara kloaka dengan kloaka. Jadi tidak seperti pada mamalia di mana organ reproduksi jantan harus masuk ke organ reproduksi betina untuk meletakkan semennya. Nah, di sini ini adalah gambar testis untuk pada unggas, jadi bentuknya tetap sepasang kedua. Kemudian ini letaknya di dorsal, di bagian punggung, di dalam tubuh ya, karena dia tidak punya skrotum. Terus kemudian ini ada yang namanya yang putih, ini adalah vas deferens, dan nanti muaranya di sini adalah kloaka. Nah, kemudian take home message dari materi anatomi organ reproduksi jantan ini yang harus kalian ingat betul, dan ini ada di bukunya Sanger, bahwasanya organ reproduksi jantan itu terdiri dari yang namanya spermatic cord, ini berada di dalam testis. Kemudian setelah testis ada epididymis, setelah epididymis itu ada yang namanya kelenjar aksesori, dan yang terakhir ada penis. Fungsi testis itu memproduksi spermatozoa dan hormon testosteron ya, dan androgen. Kemudian epididymis itu menyediakan lingkungan untuk final maturation atau pematangan final dari spermatozoa, dan juga sebagai tempat penyimpanan dari spermatozoa itu sendiri sebelum diejakulasikan. Kemudian yang terakhir adalah kelenjar aksesoris, itu memproduksi yang namanya seminal plasma, dan yang terakhir adalah penis, itu digunakan sebagai organ kopulatori. Saya kira demikian untuk bagian ini. Terima kasih. Bagian ini saya tutup.